Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh hadir di rumah-Mu pada malam hari ini. Bapak, kami mau kembali belajar mengenai firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu pada malam hari ini. Biarlah semuanya itu menjadi pelajaran buat kami. Berbicaralah Bapak dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan firman kita akan mulai dari Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Saudara yang terkasih, beberapa minggu lalu kita sudah belajar. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan terang. Allah berfirman, jadilah terang, dan kemudian Allah memisahkan antara terang dan gelap. Kemudian terang itu dinamakan siang dan gelap itu dinamakan malam. Itu hari pertama, dan hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Kemudian Tuhan menyebut cakrawala dengan sebutan langit. Kemudian pada malam hari ini kita akan teruskan pada hari ketiga. Tapi sebelumnya kita mau belajar dulu. Sebetulnya hari ketiga, sebetulnya apa sih yang menjadi dasar kalau malam hari ini kita belajar hari yang ketiga? Oh ya, ada juga yang menjawab, ini Pak, itu kan ada di firman-Nya. Di Kejadian 1 ayat 13 sudah tertulis bahwa itulah hari yang ketiga. Tapi kita masih mau belajar lagi. Apa yang menjadi dasar sebenarnya? Kenapa bisa disebut di hari ketiga pada Kejadian 1 ayat 13 tersebut? Saudaraku, kita belajar dari hal Tuhan pertama kali menciptakan. Di ayat kelima Tuhan berfirman, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kemudian di ayat ke-8 Tuhan firman lagi, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Dan kemudian di ayat ke-13 kembali disebutkan lewat firman-Nya, jadilah petang, jadilah pagi. Kita bisa melihat bahwa ini adalah waktunya Tuhan. Jadilah petang, jadilah pagi. Ini berarti pada ayat yang kelima Tuhan sudah menciptakan di hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Dan kemudian di ayat yang ke-8 firman-Nya berkata lagi, jadilah petang, jadilah pagi. Kalau petang menurut kita saat ini waktunya manusia, petang adalah jam 1, jam 2, kemudian pagi itu sampai jam 5 pagi. Kembali ke
jam 5 pagi, nah itulah namanya satu hari. Begitupun firman-Nya, jadilah petang, jadilah pagi. Kemudian di ayat yang ke-13 kembali dikatakan, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Nah, lewat pembelajaran ini menunjukkan bahwa itu adalah harinya Tuhan, bukan harinya manusia. Karena atau hari manusia atau waktu manusia itu satu hari 24 jam, sedangkan hari Tuhan berbeda. Jadi kita sekarang belajar sudah tahu nih, ternyata hari yang ketiga itu yang ditunjukkan dalam firman-Nya, jadilah petang, jadilah pagi. Ya, baik saudaraku, kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat 9 dan ayat 10, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul menjadi satu, sehingga kelihatan yang kering. Nah, kemudian yang kering itu dinamakan darat, air yang berkumpul itu dinamakan laut. Saudaraku, ini dahsyatnya Bapa kita, luar biasanya cerdasnya Bapa kita. Waktu air yang ada di bawah langit bersatu, tapi Tuhan memisahkan, sehingga air berkumpul di satu tempat dan yang kering terlihat kemudian dinamakan menjadi darat. Sehingga kalau kita melihat Tuhan sudah menjadikan ada dua kehidupan, di darat dan di laut. Saudaraku, pada ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan mengisi kehidupan di dalam laut. Tuhan menciptakan seluruh isi laut dengan kehidupannya. Tapi malam hari ini kita akan belajar kehidupan yang ada di darat. Saudaraku, pada ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata, ayat 11 berkata, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Sehingga penuhilah bumi dengan tumbuhan dan pohon-pohon itu. Kemudian di ayat 12-nya, tanah pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis tumbuh-tumbuhan berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Saudaraku, di sini ada sebuah dari firman Tuhan ini kita belajar. Ada sebuah karya pemeliharaan Tuhan. Dan saya akan sampaikan ada yang pertama adalah karya pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan tumbuhan yang berbiji dan pohon buah-buahan yang berbiji ini hanya satu kali diciptakan. Tuhan tidak pernah berkali-kali menciptakannya sehingga tumbuhan dan pohon buah-buahan itu banyak. Tapi Tuhan hanya menciptakan satu kali. Tumbuh-tumbuhan Tuhan ciptakan satu kali dan namanya tumbuh-tumbuhan. Pasti akan banyak ya saudaraku ya, tumbuh-tumbuhan. Dan begitu juga dengan pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan berarti segala jenis pohon buah-buahan Tuhan ciptakan. Dan saudaraku, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon buah-buahan ini hanya satu kali. Dia tidak menciptakan berkali-kali, tapi tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon buah-buahan yang berbiji ini berkembang, bertumbuh menjadi banyak dan mengisi alam bumi ini. Berbeda dengan apa yang apa yang manusia ciptakan, saudaraku. Kalau manusia menciptakan sesuatu, itu tidak bisa berkembang, berbuah, dan menjadi banyak. Tapi Tuhan menciptakan dengan satu kali, Tuhan sudah memberikan kehidupan. Sehingga tumbuhan yang berbiji dan juga pohon buah-buahan yang berbiji berkembang, berbuah dan menjadi banyak. Tuh saudaraku, kita melihat
kalau kita melihat penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam, beserta perempuan itu, Tuhan hanya menciptakan 2 orang, Adam dan perempuan. Tapi melalui Adam, manusia berkembang, bertumbuh menjadi banyak. Ya, semua penciptaan Tuhan hanya 1 kali, tapi Tuhan menciptakan sekali, kemudian berkembang, bertumbuh, dan menjadi banyak. Demikian juga kita lihat pada waktu zaman Nuh, begitu manusia penuh dengan dosa, Tuhan membinasakan manusia. Bukan Tuhan itu tidak sayang pada manusia, tapi karena manusianya tidak taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan membinasakan. Karena Tuhan tahu, Tuhan hanya menciptakan 2 orang, Adam dan perempuan itu. Dan kemudian berkembang, bertumbuh dan bertambah banyak. Tapi karena berdosa, tidak taat dan tidak setia pada Tuhan, dibinasakan. Dan kemudian Tuhan meninggalkan keluarga Nuh dan keluarganya. Sehingga berkembang lagi manusia itu menjadi seperti saat ini. Begitu juga dengan binatang-binatang yang ada pada waktu zaman Nuh. Tuhan hanya menyisakan sepasang yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Dan kemudian binatang-binatang itu berkembang lagi, bertumbuh dan menjadi banyak. Kemudian itu karya Tuhan, karya pemeliharaan Tuhan yang pertama yang saya sebutkan. Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya 1 kali. Dan kemudian karya pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah Tuhan menciptakan tumbuhan berbiji atau pohon-pohonan itu nantinya akan menjadi sumber kehidupan. Sumber kehidupan makhluk hidup yang diciptakan Tuhan selanjutnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Bapak kita adalah Bapak yang cerdas, Bapak yang mengerti, Bapak yang tahu bahwa tumbuhan yang berbiji dan pohon buah-buahan yang berbiji ini akan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang akan diciptakan nantinya oleh Tuhan. Sehingga dari yang tadi karya Tuhan yang pertama, tumbuhan dan pohon-pohonan itu berkembang menjadi banyak, dan di sini Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup selanjutnya. Akan menjadi sumber kehidupan maksud saya. Dan kemudian ini karya pemeliharaan Tuhan yang kedua. Untuk karya pemeliharaan yang ketiga, tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah sebuah karya yang luar biasa, menjadi keindahan alam. Dan manusia mendapatkan kebaikan dari ciptaan Tuhan ini. Karena lewat pohon-pohonan, lewat tumbuh-tumbuhan, ada keindahan alam yang dapat dinikmati manusia. Dan kemudian juga lewat tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan ini akan memberikan udara yang bersih atau oksigen buat manusia. Juga tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan ini juga akan memberikan menghindari dari bahaya bencana alam untuk erosi dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, malam hari ini lewat firman-Nya dalam ayat 9, Kejadian 1 ayat 11 dan 12, kita belajar karya pemeliharaan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menciptakan dengan 1 kali tetapi menjadi berkembang banyak dan ada di seluruh bumi. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon buah-buahan yang berbiji nantinya akan menjadi sumber kehidupan bagi ciptaan Tuhan selanjutnya.
Nanti di minggu ke depan akan ada, kita akan belajar lagi firman Tuhan mengenai penciptaan manusia. Nah, itu adalah ciptaan Tuhan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, karya pemeliharaan Tuhan adalah tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang diciptakan Tuhan itu menghasilkan keindahan alam, yang juga memberikan udara atau oksigen buat manusia untuk menjadi kehidupan manusia dan juga makhluk lainnya, dan juga memberikan atau menghindari dari bencana alam seperti erosi atau mungkin gempa bumi, karena lewat pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan itu semua dapat dihindari. Dan ini merujuk sebetulnya pada penyembahan kepada Tuhan. Baik, satu hal lagi yang mungkin saya mau sampaikan pada hari ini, pada malam hari ini adalah kita melihat firman-Nya Tuhan, kita melihat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah melihat semua itu baik. Artinya, pada waktu Tuhan menciptakan alam ini, semua dalam kondisi yang baik dan sempurna. Bukan dalam keadaan yang tidak baik, yang harus disempurnakan oleh manusia. Semua yang diciptakan dalam ayat 11 dan 12 itu adalah untuk kebaikan makhluk hidup yang akan diciptakan Tuhan nantinya. Kita melihat seperti yang tadi telah saya sebutkan, adanya keindahan alam, adanya alam yang memberikan udara atau oksigen yang baik. Dan apa yang diciptakan Tuhan itu semuanya adalah baik. Tidak ada yang berdampak buruk buat kehidupan manusia. Kalau kita lihat, manusia juga punya ciptaan, tapi ciptaannya bisa mendatangkan atau berdampak buruk buat kehidupan manusia. Kita tahu apa yang manusia menciptakan bukan untuk memberikan sesuatu yang baik, tetapi terkadang apa yang diciptakan manusia menjadi berdampak buruk. Saudara ingat apa yang terjadi pada 6 Agustus 1945, di mana di kota Hiroshima dijatuhi bom atom yang diberi nama Little Boy oleh Amerika. Dan pada waktu itu 140.000 orang menjadi korban dari bom itu. Dan kemudian 3 hari setelahnya, pada 9 Agustus 1945, kembali lagi Nagasaki dijatuhi bom yang diberi nama Fat Man, dan itu mengorbankan 80.000 orang. Dan itu dampaknya dari kejatuhan bom itu sampai berbulan-bulan. Kemudian masih menjadikan orang ada yang kena reaksi itu, radiasinya, dan kemudian juga ada yang masih terluka bakar sehingga menjadi ada korban lagi. Dan itu juga menghancurkan kota yang dijatuhi bom, Nagasaki dan Hiroshima, sampai berbulan-bulan. Itu adalah ciptaan manusia. Itu yang membuat bukan membuat kebaikan buat manusia, tapi berdampak buruk buat manusia. Selain korban berjatuhan, kota dan tempat yang dijatuhkan bom itu juga hancur. Saudaraku, berbeda dengan apa yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Di dalam ayat ini 11, Kejadian 1 ayat 11 dan 12, firman-Nya berkata, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan itu semuanya untuk manusia, untuk makhluk hidup selanjutnya yang Tuhan akan ciptakan. Dan oleh karena itu, marilah kita melestarikan apa yang Tuhan telah ciptakan. Penemuan ini, Tuhan sudah memelihara hidup kita. Dan mari, saudaraku,
Jangan khawatir atau jangan takut menghadapi hidup ini, sebab Bapa di surga tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Seperti dalam firman-Nya, Filipi 4 ayat 19. Firman-Nya berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena ayat ini sudah memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, mari kita beriman dan kita percaya akan karya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu, jaga hati untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, serta kita harus berterima kasih untuk karya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, yang sampai saat ini kita masih dalam keadaan baik. Walaupun ada pandemi, walaupun mungkin pekerjaan kita sudah tidak ada, atau ada pemotongan dari penghasilan kita di kantor, tapi kita tetap dalam kondisi yang baik dan kita tetap sehat. Karenanya kita harus bersyukur dan berterima kasih kalau pemeliharaan Tuhan itu dari awal, dari kejadian tadi yang kita baca firman-Nya, dari kejadian 1 sampai saat ini, pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Dan kita selalu diberikan perlindungan, pertolongan dan penjagaan oleh-Nya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita bersyukur dan kita selalu mengucapkan terima kasih untuk karya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar lagi. Dan Bapa berkati kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami, berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.